damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munu wa rusuh wa salahal jasad wa ruh tabatun nusuh wa bin ta'lim wa ta'allum al-ifada wal istifada wa nafl intifa'il arwah walidina walikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin Allah ta'ala barakatihim wa assalam marima ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ini dari kanan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. قال قطب الإرشاد والغاث للعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد لولا العلامات لادعى كل أحد ما ليس عنده ولكن بالعلامات والأمارات yufarraqu bainas shadiq wal kadhib. Mungkin jangan terlalu besar ya. Laulal alamat, kalau memang bukan karena ada tanda-tanda, tanda yang membedakan antara sidik dan kidib, antara yang benar dan antara yang bohong, antara orang yang shadiq dan orang yang kadzib dalam segala hal. Kalau bukan karena ada tanda-tanda, ladda'a kullu ahadin, maka akan mengaku setiap orang akan kesempurnaan dirinya, ma laisa indahu, apa yang tidak ada pada diri kullu ahad. Kalau nggak ada tanda-tanda, maka semua orang ngaku sempurna, padahal nggak ada. Itu semuanya pada orang itu. Walakin tetapi bil alamat, dengan tanda-tanda wal amarat sama yufarroku, bisa dibedakan bainas shadiq, antara orang yang benar-benar dalam pengakuannya, wal kadhib, dan bohongan dalam pengakuannya. Paham nih ya? Santri yang benar-benar santri dan santri yang bohongan itu bisa dibedakan dengan alamat. Oh, belajarnya bagus, nilainya bagus, enggak ada pelanggaran. Oh, shadiqun fi talabil ilmi, santriyun shadiqun. Tuh. Orang yang sehat sama orang yang sakit ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Itu yang bisa membedakan. Orang yang alim yang beneran, alal haqiqah, bukan ala surah. Dengan orang yang alim tapi yang bohongan, itu ada alamat, ada amarat. Karena itu Allah kasih dalam segala hal ada alamat dan amarat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang beriman? Ada alamatnya. Ngaku beriman banyak. Orang munafik ngaku beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kan gitu. Tapi bagaimana tandanya orang yang beriman
Innamal mu'minuna. Orang beriman itu punya sifat apa? Alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah hatinya takut, dredeg. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah tambah percaya. Enggak meragukan. Dan itu kalau ada orang menyatakan ini ayat sudah enggak bisa lagi diterapkan. Ini ayat ini enggak bisa lagi berlaku di zaman sekarang. Ini bukan mukmin ini. Orang mukmin itu sifatnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, tambah beriman. Hati-hati itu yang ngomong begitu tuh. Bisa hilang imannya itu. Bisa jadi kufur itu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kita ada sifatnya kan. Orang munafik juga ada sifatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudabdabina baina dzalik la ilaha ula wala ilaha ula. Alamat itu tandanya orang munafik. Tambahnya orang munafik. Ulama misalnya ada tandanya, ada amaratnya. Tandanya apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada khasyatullah ada di situ. Berilmu tapi tidak ada khasyah. Enggak bisa dikatakan ulama karena ada innama di situ, ada ibadatul hasar kan? Ada ibadatul hasar itu. Aulia ada tandanya. Ala inna aulia Allah. Apa sifatnya? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada alamat. Ada amarat. Lah kalau ngaku wali, ngaku ulama, ngaku, dilihat aja tandanya ada enggak, kriterianya itu ada enggak? Itu akan membedakan mana yang shadiqun fid dakwah, mana yang kadhibun fid dakwah. Karena itu berkaitan dengan yang sebelumnya. Untuk manusia tadi itu bisa diketahui bahwa aku ini tidak ada bedanya kaya sama melarat, tetap istiqomah. Maka dites dulu, kan ada tandanya orang ngaku begitu nggak punya beda. Ya kamu sekarang lagi punya duit, etok nu duit kabeh. Sedekahkan semuanya duitnya kamu. Pikiran enggak kok? Nah kalau kepikiran kelihatan kadhibun fid dakwah. Kadhibun fid dakwah. Aku kalau kaya tak kasih semuanya untuk masjid, untuk pondok. Iya. Ini punya berapa sekarang? Anak punya cuma 500 juta. Mana duitnya 500 juta? Enggak tunggu kaya yang dicukupin nih. Kalau enggak, kadzibun fidda. Karena itu alamat Allah berikan dalam segala hal untuk bisa membedakan mana yang shadiqun, yang benar-benar jujur dalam pengakuannya, mana yang bohongan. Karena itu di dalam masalah ini manusia itu dibagi dua. Ada yang dikatakan tawakalnya kepada Allah 100%. Sehingga di hatinya enggak ada sebutir debu pun daripada cinta dunia keluar dari hati, kosong daripada cinta dunia. Kalau sudah begitu, tisu dan duit sama baginya. Kira-kira kalau di kantong kamu banyak tisu, sumpek enggak? Pinginnya apa? Tok no gape, tok nois. Kenapa? Nyesek i kantong esui-sui. Paham ya? Oh, orang nggak ada cinta dunia, begitu. Aduh, tok
no kabeh. Nyeseki kantong duwe. Paham ya? Kira-kira kalau kamu tadi itu dikasih batu 2 kilo bagaimana? Seneng enggak? Biasa, tambah abot saya. Dikasih emas 2 kilo, tambah abot saya. Bagi. Wah, apa ada orang begitu? Ada. Malah ada sebagian mereka keberatan dengan dunia. Sampai tidak pernah dia minta dunia. Inilah astahi minallah an atlubad dunya. Inilah astahi an atlubad dunya min khaliqiha. Lianna khaliqaha yabghuduha. Aku ini malu kalau minta kepada Allah dunia ini. Kenapa? Karena yang menciptakan dunia benci sama dunia. Guru kamu nggak senang sama rokok, minta guru minta rokoknya, guru tempiling kan, ya. Marah gurunya. Allah ini benci sama dunia, ya Allah, dunia jabatan itu dan itu. Allah tuh benci sama dunia kok minta. Ada apa? Malah mereka merasakan nikmat kalau tidak punya apa-apa. Kenikmatannya kalau nggak punya apa-apa sama dengan sampai beban itu. Dibawahi 1 kilo berat, 2 kilo tambah berat, 1 kintal tambah berat, nggak dibawahi apa-apa, enteng asik rek. Dikasih duit 100 juta, aduh, 200 juta, ya Allah tambah berat, 1 miliar, ya Allah, tambah keberatan, diambil semuanya, Allah nikmatnya, ya Allah, alhamdulillah, bisa kau gitu. Dia menganggap dunia ini adalah apa namanya satu gangguan. Satu gangguan. Waduh. Kalau udah gini hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Karena begini. Hubbullah wa hubbud dunya la yajtami'ani fi qalbin wahid kama la yajtami'ul ma'u wan naru fi ina'in wahid. Hubbullah wa hubbud dunya la yajtami'an, enggak mungkin akan berkumpul di dalam satu hati. Kama la yajtami'ul ma'u wan nar, sebagaimana tidak bisa berkumpulnya api dan air fi ina'in wahid, di satu tempat, enggak ada. Karena itu kalau minta dunia begini, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami, jangan di hati kami. Kenapa? Kalau di tangan diterima, dikeluarkan, gampang. Tapi kalau di hati, iman, disayang-sayang. Kalau perlu lebih murah hilang ruhnya daripada hilang dunianya. Keluar ruhnya daripada keluar dunianya. Bahaya itu kalau kita begitu. Yang kedua, ada orang itu tawakalan, tidak tawakal asli berarti. Tawakalnya hanya pengakuan. Kenapa? Dia tidak mengeluarkan cinta dunia dari hatinya. Buktinya apa? Tandanya apa? Kalau datang dunia senang. Tapi kalau sudah mundur dunianya atau kehilangan dunianya, sumpeknya setengah mati. Kadang-kadang sampai hilang akalnya. Stres. Karena itu ukuran dia begitu, itulah ukuran tawakalnya dia. Semakin dia cinta dunia, semakin dia tadi itu sumpek kalau kehilangan dunia. Semakin dia sedih kehilangan dunia. Sampai kalau perlu stres, hilang akalnya. Berarti dunianya lebih berharga daripada akalnya. Ya ilaha illallah. Ini hati-hati ya. Orang yang hebat itu kalau jadi Abdullah. Tapi kalau sudah abad selain Allah jadi hina.
Kalau kamu jadi Abdullah, jadi mulia kamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya. Biasanya dalam Al-Qur'an itu abdun itu kalau untuk kemuliaan dijamakkan dengan ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa ibadullah 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 ibadullah. Karena itu Allah menyebutkan Nabi Muhammad dengan abad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi fa auha ila 'abdihi ma auha. Kenapa? Kemuliaan. Jadi hamba Allah itu kemuliaan. Kalau jadi hamba manusia, hamba jabatan, hamba syahwat, hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, itu jadi hina. Karena itu Nabi menyatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdus syahwah. Celaka, 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 hina, 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 hina. Kalau jadi Abdullah enggak, tambah mulia lah. Tambah mulia. Hah? Gak usah bingung. Inti kalau jadi Abdullah, enggak usah bingung. Inti semakin dihargai oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk akan muliakan kamu. Inti hidup di langit mulia, hidup di bumi mulia. Di kubur mulia, di mahsyar mulia, di akhirat mulia. Tapi kalau jadi abdud dinar, abdud dirham, abdul riyasah, abdul nas, abad, abdul mar'ah, udah. Kamu berarti akan hina nantinya. Lah di dunia kamu mulia, apalagi di barzah sampai di akhirat. Nah, karena itu bersifatlah ittasif bisifati ibadir rahman. Faham tuh? Jadi alamat itu untuk membedakan mana yang sodik dan mana yang kadzib. Contoh lagi dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Orang yang bersama Nabi Muhammad ini para sahabat dan juga orang mengaku yang bersama Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat inti kepingin bersama Nabi Muhammad enggak? Pingin kan? Apa sifatnya? Asyidda, ghilad, keras alal kufar terhadap orang kafir. Ruhama, rahmat, kalwalid biwaladi. Seperti ayah kepada anaknya, rahmat, kasih sayang. Bainahum, antara mereka umat Muhammad. Bukan membubarkan pengajian tapi menjaga gereja. Dalilnya rahmatan lil alamin. Loh, baca itu walladzina ma'ahu itu. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Sangar kabar muslim senyum sama orang kafir, dalilnya rahmatan lil alamin. Terus lil alamin berarti kufar. Sama muslimin ghilad gitu. Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka banyak rukuk, banyak sujud. Bukan banyak komentar. Bukan banyak panggung. Bukan banyak penampilan. Yang menanti bersama Nabi Muhammad itu banyak rukuk, banyak sujud, banyak ibadah kepada Allah. Hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang ngadakan acara nggak asik sholat. Hati-hati. Tarahum ruk'an sujada. Tujuannya apa ruk'an sujada? Bukan riya, bukan ingin disoting kemudian masukkan TV. Ini berjamaah di masjid ini, berjamaah itu untuk kampanye. Bukan. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwan. Mereka berharap pahala dari Allah dan ridha Allah. Nanti di hari kiamat beda wajahnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Akan nampak tanda-tanda di wajah mereka daripada bekas sujud. Apa? Bukan
ireng di sini, bukan. Apa? Simau fi wujud, nur, akan nampak cahaya ada di wajahnya karena bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu. Nah, itu yang bersama Nabi. Itu yang bersama Nabi. Nah, sholat. Insya Allah masuk surga bersama Nabi. Sopo sing gelem ambek kon? Itu walladzina ma'ahu. Karena itu orang yang ngaku banyak, tapi bedakan semuanya dengan alamat. Dengan alamat itu yuhfarraq baina as-sadiqi wal kadhib. Paham ya? Wallahu a'lam. Suara Nabawi.